pernah Mas, saya di Bogor pernah nggak makan. Nggak makan. Berapa hari tuh Mbak? Ya sekitar 1 hari 2 hari lah, nggak punya uang. Nggak makan, jadi makanya saya perjuangan ini saya nggak malu, jiwa saya gengsinya dibuang. Jadi itu kepikiran itu. Segini ntar kalau udah keangkat saya motong lagi, ngupas lagi. Maksudnya kesini ngerantau gimana sih? Kalau saya dulunya saya di Jawa, terus di Bogor kerja jadi pembantu ikut orang Cina 1 tahun. Habis itu saya diajak ke sini sama adik saya ikut kerja lagi. Saya capek, pengen buka usaha gitu. Jadi dulu asisten rumah tangga ya? Dulu, jadi saya kepengen buka usaha, jangan kepengen kerja gitu. Dulu ikut orang Cina, nggak boleh keluar sih, bagian masak. Bagian masak. Kenapa nggak boleh keluar? Ya karena udah cocok kayaknya sama cincinnya, saya nggak boleh keluar. Cuman saya kepengen buka usaha sendiri gitu. Nah kayak gini. Jadi kalau nanas madu ini segini ukurannya 4. Wah, berapa tuh Mbak? Tuh. 20.000 ya? Iya, 20.000 segini. Taruh ya? Bensin naik, sebenarnya nanas naik. Lagi mana tuh Mbak? Iya, ini saya lagi bingung, nanas naik, ntar yang beli nggak mau seharga segitu. Asisten rumah tangga ya? Iya. Sedih nggak sih Mbak itu? Ya, saya mau cerita ke saudara, saya malu Mas, terus terang saya malu. Magicom 1 buat masak nasi, buat ngegoreng ikan asin, masak air minum, coba kayak apa pahitnya, coba. Belum punya apa-apa saya, belum punya sendok, belum punya centrong, belum punya apa-apa. Awal tuh. Tapi saya jalanin, apa mungkin ini cobaan saya, suruh kayak gini, apa gimana, saya cuman ditahan doang, nggak cerita ke siapa-siapa, malu. Dipendem ya? Iya, direndam. Nggak pernah cerita ke saudara, saya malu, diangen saya sendiri. Coba jalan keluarnya mungkin diberi kayak gini dulu, apa gimana, jangan putus asa, jangan nyerah lah gitu. Saya jalanin terus sampai kemana gitu. Yang bikin jiwa Mbak berontak pengen bangkit gimana sih? Waktu saya berontak ini, saya kepengen pas ini, saya jualan maju, anak-anak pada daftar semua, taruh di sana, nah, terus taruh lagi di sana gitu. Satu lapak nyampe pas lagi rame 1 juta Mas, saya jadi semangat saya jualan. Waktu awal itu ya? Iya, waktu awal, waktu sebelum corona. Kalau sekarang nyampe segitu Mbak kalau ini? Kalau sekarang saya susah emang. Setengahnya ada ya? Paling setengah. Setengah di 500 ribuan ya? Iya. Kayaknya apa sih? Ya saya segalanya dari nanas semua. Saya makan, saya bayar kontrakan, dari nanas semua. Gitu. Udah bisa ngasilin apa aja tuh dari ini? Ya alhamdulillah sih saya bisa beli motor, itu punya mobil, ini dari ini semua. Alhamdulillah ya Mbak ya. Tapi Mbak nyangka nggak sih dari dulu merantau pembantu rumah tangga gitu kan, sekarang punya usaha sendiri, bisa kebeli yang Mbak mau gitu. Iya. Nyangka nggak sih? Ya saya nggak nyangka sih, saya kaget juga, saya oh iya ya alhamdulillah saya dikasih kayak gini, cobaan kayak gini gitu, harus bersyukur sebenarnya. Intinya mah bersyukur ya. Iya. Daripada saya seneng dulu, mending dicoba kayak gitu, pahitnya kayak saya, kalau perempuan yang lain udah nggak mau jadi pembantu kayak gitu, nggak mau. Kalau saya jalanin ya nggak sabar, coba kayak apa, jangan putus asa, kayak gitu saya. Tapi kalau flashback nih Mbak, kita ngelihat awal-awal Magicom 1 buat multifungsi kayak gitu, suka sedih nggak sih? Ya sedih banget, saya mau ngomong ke siapa, ikut jadi pembantu, ikut orang, saya nggak punya apa-apa, saya ceritanya sedih ya, saya diem aja. Diem. Pernah Mas, saya di Bogor pernah nggak makan. Nggak makan. Berapa hari tuh Mbak? Ya sekitar 1 hari 2 hari lah, nggak punya uang. Nggak makan, jadi makanya saya perjuangan ini, saya nggak malu, jiwa saya gengsinya dibuang. Jadi itu kepikiran itu. Jadi sayang ya sama jualannya Iya, ya, karena jadi ingat dulu susahnya ya. Iya, jadi gimana sih ya, kalau cerita tuh kepengen nangis gitu loh, sedih. Jadi waktu awal di sini tuh tempat tidur juga nggak ada, nggak punya uang, terus saya tidur masakin di proyek tuh.
ngeladenin ini mandor. Jadi saya jadi tukang masak, tidur ikut satu kamar tuh, kamar istrinya bosnya sama mandornya itu buat di tidur saya dulu di situ. Dia suka ngalah itu mandornya. Dia suka ngalah kontrak, tidur di kontrakan. Gitu. Berarti sambil jualan ini waktu itu sambil Belum. belum. Sebelum jualan ini saya dikasih tempat tidur sama istrinya mandornya, sama mandornya itu ngalah. Dia yang suka ngontrak. Itu buat tidur saya dulu di situ. Coba gimana apa pahitnya coba. Itu Mbak waktu itu masih single apa udah nikah tuh? Udah Oh udah nikah, tapi suami ikut. ikut. Berarti berdua-dua tuh ngerantau. Iya, makanya kenapa saya dikasih cobaan kos gini banget, saya sampai saya udah nggak mau, saya pengen bisa gimana lah saya jalanin kayak gini kok pahit banget kayak gitu sayanya. Terus saya sering sedih Mas. Jadi saya nggak cerita ke siapa-siapa, cuman apa diem gimana caranya gitu. Cuman ya ditahan di sini tapi doang. di situ ada titik kayak putus asa gitu Nah, kali iya, ya. jadi pengennya nangis lah ya kalau kepikiran. Makanya saya walaupun jualan ini nanas ya sambil ke mainan TikTok apa gitu ya iseng-iseng apa ya, barangkali kan ntar ada apa sih hadiah apa kan dia juga kalau di situ ntar cari-cari gimana gitu. Kayak kalau pulang dari jual nih saya udah mulai bikin ya nyanyi-nyanyi lah gitu. Oh, buat ngehibur. Iya. Tapi awal-awal gimana tuh Mbak? Kan awal-awal ngebukanya nih. Malu emang saya. Jadi ragu-ragu gimana ya, saya bingung. Pertama awal saya buka dua saya bingung. Malu saya gimana ini caranya, saya nggak pernah jualan gitu. Terus manis banget. Satu aja. Dari modal berapa sih bisa karena punya 7 cabang? Kalau ini sih modalnya sih banyak Mas sebenarnya, nyampe 50 juta. 50 juta? Kan belinya satu lahan berapa lahan. Kadang 10 juta buat berapa tempat doang kayak gitu. Oh jadi udah di booking? Iya, jadi di sananya buat ongkos memetik, ongkos pengirim ke sini gitu, buat beli kardus semua gitu. Itu kan setelah jalan kan Mbak ya? Setelah jalan. Dulu tuh yang awal-awal 2 kardus itu? Iya, yang awal 2 kardus itu saya minta dikirimin gitu. Beli saya sama orang petani langsung dikirim ke sini. Masih ingat Mbak itu? Masih ingat. Berapa tuh? Apanya? Modal dasarnya awal-awal banget. Oh, awal dasarnya itu berarti yang 2 dus kayaknya 400. Modal 400? Iya. Awal banget awal. Ya? Pas buka di sini gimana responnya Mbak? Maksudnya Kan buka sendiri? Buka sendiri tuh awal-awal kan pakai kardus kan, tanpa payung, tanpa gerobak. Animo masyarakat Ya dikit demi sedikit lah saya kumpulin, jadi langsung pengen buka roda, beli payung saya pelan-pelan gitu. Alhamdulillah ya. Iya. Ini Mbak nyangka nggak sih sekarang alhamdulillah banyak cabangnya gitu. Iya, jadi saya sebenarnya sih kepengin cabang lagi karena ini lagi pengen punya modal yang lebih banyak lagi, jadi biar ininya tambah banyak lagi ditaruh di mana gitu pengennya. Berarti harapan kedepannya itu ya? Iya, pengennya gitu. Jadi kepengen punya modal lagi buat berkembang lagi, nyari anak buah lagi, ditaruh bukan di tempat daerah Balitro doang, ada lagi gitu. Mbak Emi. Mbak Emi, Ya. ini kalau teman-teman mau beli lokasi di mana sih Mbak? Lokasi, kalau mau beli di sini nggak apa-apa. Di Di Pabuaran Poncol sana saya tempatnya di sana, saya kontraknya. Beli nggak apa-apa, per kardus apa gimana. Kalau mau ada yang mau kerja sama Mbak juga nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kalau ngambil banyak gitu ya? Iya, nggak apa-apa. Mbak terima nggak kalau kayak gitu? Diterima, nggak apa-apa. Kan kadang-kadang ada orang pengen buka usaha gitu ya, ngambil susah nyari bahannya gitu bisa Iya, ya Mbak ya? dari saya. Nah, dari Beli saya Mbak. aja langsung sini